Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 6 Juni, Pekan Paskah yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, wafa dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Pertanyaan Yesus kepadanya berhubungan dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus sebelumnya. Yesus tidak berusaha menguji Petrus, tetapi ia mau membangkitkan pengakuan iman yang rendah hati dan penuh kesadaran. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus apakah ia mengasihinya. Ketika Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu," Yesus memintanya
untuk menggembalakan domba-dombanya. Yang ketiga, Yesus meminta Petrus untuk menyerahkan hidupnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum peristiwa salib, Petrus dengan sangat yakin mengatakan bahwa ia akan memberikan nyawanya dan imannya tidak akan goyah. Akhirnya, Petrus mengerti arti dari perkataan Yesus. Kesombongan dan ketakutan Petrus kemudian diubah ke dalam pengakuan kasih kepada Yesus dalam kerendahan hati, dengan mengenali keterbatasan dirinya, bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu, bahkan sampai seberapa jauh ia dapat mengasihinya. Yesus memberikan kesadaran akan keterbatasannya dan memberikan harapan baru. Pertanyaan Yesus itu menolong Petrus mengenali nilai-nilai kehidupan, menempatkan dirinya kembali pada jalan pemuritan, dan belajar kerendahan hati dalam tugas kepemimpinan, sehingga dapat berbelas kasih kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu belajar dari Petrus untuk tidak menyerah dalam kegagalan. Dengan rendah hati kita perlu menyadari kebutuhan akan bimbingan Roh Kudus dan sabda Tuhan untuk melayani Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita. Maka pertanyaan yang sama juga untuk kita semua. Tuhan sangat mengasihi kita, seberapa banyak dan besarnya dosa-dosa kita selalu diampuninya. Semoga kalau Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita, apakah kamu mengasihi aku? Kita pun berani menjawab dan menyatakan komitmen bahwa kita sungguh mencintai Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir yang hari ini kita peringati bersama juga telah mengikuti teladan Santo Petrus. Oleh karena cinta mereka yang begitu besar pada Tuhan dan iman Kristiani, mereka tidak menyayangkan nyawa mereka. Marilah kita juga mengasihi Tuhan dengan cara melaksanakan tugas perutusan kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, termasuk kalau kita harus menderita dan mengorbankan diri. Jikalau Tuhanku
Harganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangi, kau burap tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.